Pasukan Israel dikabarkan masih buta kekuatan Hamas. Analis dan mantan pejabat keamanan bahkan taruhan di mana Hamas akan menyerah adalah hanya ilusi bagi pemerintahan Benyamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 24 Maret, hal itu dilaporkan oleh media Israel melansir pernyataan para analis Israel. Sementara itu, pakar urusan Palestina Roni Shakid menanggapi dengan tajam konflik Israel-Hamas. Ia mengatakan bahwa saat ini pembicaraan adalah tentang memulangkan tentara yang diculik, bukan bernegosiasi dengan Hamas. Roni Shakid menambahkan bahwa setelah 16 bulan bertempur, Israel belum memahami hakikat dari gerakan Hamas. Lantaran disebutnya Israel masih terus membahas berbagai masalah secara internal tanpa benar-benar memahami realitas konfrontasi tersebut. Sementara itu, Alon Ben David, analis urusan militer untuk Channel 13, mengatakan bahwa Israel tengah menuju eskalasi terukur dengan intensitas akan meningkat secara bertahap. Tetapi intelijen Israel tidak melihat tanda-tanda perubahan dalam posisi Hamas, meskipun Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan sebaliknya. Pemimpin Hamas dikabarkan tewas dalam aksi pemboman pasukan Israel di jalur Gaza. Ia adalah Ismail Barom, seorang anggota biro politik di jalur Gaza. Barom menjadi korban tewas menyusul pemboman Israel di satu bagian rumah sakit Nasir di Khan Younis selatan jalur Gaza pada Senin 24 Maret dini hari tadi. Mengutip Tribun News pada 24 Maret, kabar ini merupakan pengumuman langsung dari Hamas dalam pernyataannya. Hamas menyebut bahwa kemartiran Ismail Barom akibat pembunuhan dari yang disebutnya pengecut Zionis. Hamas menerangkan bahwa penargetan Barom terjadi ketika ia menerima perawatan medis, sehingga itu disebutnya sebagai kejahatan baru yang menambah bukti pelanggaran terhadap kehidupan dan fasilitas kesehatan. Dengan begitu, Hamas menganggap pemboman rumah sakit tersebut sebagai eskalasi berbahaya dalam kejahatan perang Zionis, terkhusus terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan norma internasional. Inggris mengakui telah menerbangkan pesawat pengintai Shadow Air 1 di sekitar medan perang jalur Gaza. Dengan begitu, Hamas dikabarkan bak dikepung oleh Israel CS. Mengutip Tribun News pada 24 Maret, kabar itu diumumkan lewat Kementerian Pertahanan Inggris dalam pernyataannya baru-baru ini. Pengakuan Inggris itu terjadi saat Israel menyatakan akan mengerahkan lebih banyak pasukan dalam agresi militer kali ini. Diketahui pesawat pengintai Shadow Air 1 masih melakukan operasi dari Pangkalan Udara Royal Air Force atau RAF Akrotiri menuju Gaza. RAF Akrotiri sendiri adalah pangkalan militer Inggris yang terletak di Siprus. Pangkalan itu merupakan markas unit dukungan operasi Siprus. Adapun misi tugas pesawat Shadow Air 1 disebutnya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengamankan pembebasan sandera Israel. Analis mengklaim bahwa Hamas memiliki taktik baru dalam perang Israel di jalur Gaza, menyebut bahwa konfrontasi dengan IDF tak akan bersifat tradisional, melainkan akan menjadi sudut tak terduga. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 Maret, hal itu diutarakan oleh seorang sumber dari faksi perlawanan Palestina dengan tanpa disebutkan namanya. Ia menyatakan kepada Al Jazeera bahwa Hamas telah membentuk kembali strategi lapangan mereka untuk menghadapi militer Israel. Menurut sumber, perlawanan beralih ke strategi pertahanan yang fleksibel dan efektif. Strategi itu akan menggabungkan pengalaman lapangan yang terkumpul dengan teknik perang gerilya, memanfaatkan lingkungan operasional yang telah terbukti mampu diadaptasi oleh perlawanan demi keuntungan mereka. Perlawanan akan menargetkan tentara setelah mereka menetap di Gaza, menyerap kemajuan darat awal yang didukung serangan udara intensif dan kekuatan destruktif besar menuju permukiman. Sehingga konfrontasi yang akan datang diklaimnya tidak akan bersifat tradisional, lantaran Hamas dengan senjatanya akan menyerang tentara Israel dari sudut yang tidak terduga.
Pemerintahan Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang mengupayakan pembongkaran penuh program nuklir Iran. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 Maret, hal itu diutarakan oleh Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Mike Waltz pada Minggu 23 Maret 2025. Mike Waltz menekankan bahwa Iran harus menghentikan program nuklirnya dengan cara yang dapat dilihat seluruh dunia. Dengan begitu, ia menegaskan bahwa Trump sedang mengupayakan agar hal itu segera terjadi, mengklaim bahwa semua opsi sudah tersedia. Waltz juga menekankan bahwa sudah saatnya bagi Iran untuk sepenuhnya meninggalkan keinginannya untuk memiliki senjata nuklir. Sementara itu terpisah, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff mengatakan pada Minggu bahwa upaya Trump untuk menghubungi otoritas tertinggi Iran pemimpin tertinggi Ali Khamenei mengenai kemungkinan kesepakatan nuklir baru merupakan upaya untuk menghindari tindakan militer. Ia mengklaim bahwa Amerika Serikat memberikan sinyal kepada Iran agar mau duduk bersama dan lewat diplomasi untuk mencapai titik yang tepat. Sebagai respons, Khamenei menolak tawaran Amerika Serikat untuk berunding dan menyebutnya sebagai tipuan. Ia mengatakan bahwa berunding dengan pemerintahan Trump akan memperketat sanksi dan meningkatkan tekanan terhadap Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.